Hai teman-teman, pernah bingung nggak apa itu perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif? Kira-kira bingung nggak bagaimana membedakan keduanya saat mengerjakan tugas ataupun skripsi? Di video kali ini kita akan membahas perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan jelas, sederhana, lengkap, dan mudah dipahami. Pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir supaya kalian tidak bingung untuk membedakan keduanya. Sebelum membahas perbedaan keduanya, kita perlu memahami apa itu penelitian. Penelitian adalah sebuah proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga hasil yang kita dapatkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian, kita akan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan. Nah, dalam proses penelitian inilah kita akan memilih apakah akan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya, yuk kita cari tahu lebih dalam mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini menggunakan data non-numerik seperti hasil wawancara, catatan observasi, atau dokumen pendukung. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman seseorang, dan bagaimana mereka memaknai peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Suatu contoh, ketika kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman siswa belajar di sekolah inklusi, maka kita akan menggali cerita mereka melalui wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka saat belajar, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, dan apa saja tantangan yang mereka hadapi di sekolahan. Selanjutnya kita mempelajari definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dan data statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur variabel dan melihat hubungan antar variabel dengan data yang terukur secara objektif. Salah satu contohnya adalah ketika kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara waktu belajar dengan nilai ujian siswa. Kita akan mengumpulkan data dari banyak siswa mengenai berapa lama mereka belajar pada setiap hari. Kemudian, kita akan menghubungkannya dengan nilai ujian mereka. Hasil dari penelitian itu akan kita analisis dengan rumus statistik untuk melihat hubungan keduanya. Selanjutnya, kita mempelajari perbedaan tujuan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna dan pengalaman secara mendalam, serta mengeksplorasi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif biasanya menghasilkan teori-teori baru berdasarkan hasil analisis data di lapangan. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji teori yang sudah ada, mengukur variabel dengan secara objektif, dan menganalisis hubungan antar variabel dengan data yang dapat dihitung. Selanjutnya, yuk kita cari tahu beberapa karakteristik penting yang membedakan penelitian kualitatif dari jenis penelitian lainnya. Yang pertama, penelitian kualitatif berfokus pada proses, bukan hanya sekedar pada hasil akhir. Peneliti akan memperhatikan bagaimana sebuah fenomena terjadi, bagaimana interaksi antar individu berlangsung, dan bagaimana pengalaman tersebut dimaknai oleh narasumber. Yang kedua, data yang dikumpulkan biasanya berbentuk kata-kata, narasi, atau deskripsi mendalam, bukan berupa angka seperti pada penelitian kuantitatif. Data ini biasanya diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, atau observasi yang dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, peneliti dalam penelitian kualitatif terlibat langsung di lapangan sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data secara langsung melalui interaksi dengan narasumber atau dengan mengamati situasi di lapangan. Yang keempat, penelitian kualitatif menggunakan analisis secara induktif. Artinya, penelitian memulai dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu kemudian menemukan pola atau tema dari data yang sudah terkumpul. Yang terakhir, hasil penelitian kualitatif bersifat mendalam dan detail, tetapi biasanya tidak untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas karena fokusnya lebih kepada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena tertentu. Selanjutnya, yuk kita cari tahu karakteristik penelitian kuantitatif.
Dalam penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan berbentuk angka yang dapat diolah secara statistik. Data ini biasanya diperoleh dari kuesioner, tes standar, atau catatan numerik lainnya. Yang kedua, penelitian kuantitatif fokus pada hasil yang dapat diukur secara objektif, sehingga memudahkan peneliti dalam membandingkan data dan mengukur hubungan antar variabel. Yang ketiga, instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif juga terstandar, seperti kuesioner dengan pilihan jawaban tertutup atau tes logika yang sudah divalidasi sebelumnya. Yang keempat, penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif, artinya peneliti memulai dengan teori atau hipotesis, kemudian menguji teori tersebut dengan data yang dikumpulkan sesuai dengan di lapangan. Yang terakhir, hasil penelitian kuantitatif biasanya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, karena data yang dikumpulkan mewakili sampel dari populasi tertentu. Selanjutnya, yuk kita pelajari teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang sering digunakan antara lain yang pertama, yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam, yaitu peneliti berbicara secara langsung dengan narasumber untuk menggali cerita, pandangan, dan pengalaman mereka secara mendetail. Yang kedua, yaitu teknik observasi partisipan, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kegiatan atau interaksi sosial yang sedang berlangsung secara alami. Yang terakhir adalah studi dokumentasi, yaitu peneliti menganalisis dokumen seperti catatan harian, foto kegiatan, arsip, atau dokumen lain yang relevan untuk melengkapi data dari wawancara dan juga observasi. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data biasanya menggunakan 1. Kuesioner, berisi pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan sehingga mudah diukur dan diolah secara statistik. Yang kedua, yaitu tes terstandar, seperti tes prestasi untuk mengukur kemampuan akademik atau tes psikologi untuk mengukur kepribadian. Yang ketiga, yaitu setelah data terkumpul, peneliti biasanya menggunakan software statistik seperti SPSS, Excel, atau aplikasi statistik lainnya untuk menganalisis data secara cepat dan sistematis. Setelah kita mempelajari teknik pengumpulan data dari kedua penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, sekarang kita mempelajari kelebihan dan kekurangan dari kedua penelitian tersebut. Sekarang kita mempelajari kelebihan dari penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif dapat memahami fenomena secara mendalam. Yang kedua, data yang diperoleh kaya akan makna dan detail. Yang ketiga, data penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi sesuai dengan lapangan. Sedangkan kekurangan penelitian kualitatif yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama untuk pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, data yang diperoleh sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Yang terakhir, analisis sangat bergantung kepada kemampuan dan ketelitian peneliti. Selanjutnya, yuk kita pelajari kelebihan dari penelitian kuantitatif. Kelebihan penelitian kuantitatif yang pertama, yaitu data penelitian dapat diukur secara objektif. Yang kedua, proses analisis data akan dilakukan lebih cepat karena dibantu software statistik. Yang ketiga, hasil dari penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Sedangkan kekurangan dari penelitian kuantitatif yang pertama, penelitian kuantitatif tidak menggali makna secara mendalam dari suatu fenomena sosial. Yang kedua, penelitian kuantitatif tidak fleksibel dengan perubahan kondisi di lapangan. Yang ketiga, penelitian kuantitatif tidak menjelaskan latar belakang fenomena secara detail.
Setelah mempelajari kelebihan dan kekurangan dari kedua metode penelitian tersebut, sekarang kita mempelajari hubungan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang perlu kita ketahui, kedua pendekatan ini tidak saling bertentangan, justru bisa saling melengkapi. Dalam beberapa penelitian, peneliti menggunakan pendekatan campuran atau mixed method. Contohnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan metode kualitatif untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian, peneliti membuat kuesioner untuk mengukur faktor tersebut pada sampel besar dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman mendalam sekaligus data terukur yang dapat dianalisis secara statistik. Dalam memilih metode penelitian, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Yang kedua, jenis data yang kita butuhkan. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang kita miliki. Dan yang keempat, hasil seperti apa yang kita inginkan, apakah pemahaman mendalam atau data yang terukur. Selanjutnya, merupakan tips sederhana untuk pemula yang masih bingung untuk memilih penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Yang pertama, mulailah dengan membaca contoh skripsi atau artikel penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif untuk melihat perbedaan nyata. Yang ketiga, latih dirimu untuk membuat pertanyaan penelitian yang spesifik. Yang ketiga, jangan ragu untuk berdiskusi dengan dosen atau teman supaya tidak bingung untuk memilih metode penelitian yang tepat. Setelah mempelajari pengertian, ciri-ciri hingga perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, kesimpulannya adalah kedua penelitian ini sama-sama pentingnya. Pilih metode sesuai dengan tujuan penelitianmu. Jika ingin memahami makna secara mendalam, maka gunakan penelitian kualitatif. Jika ingin mengukur dan menguji hubungan antar variabel, gunakan penelitian kuantitatif. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi pembelajaran lainnya. Kalau masih bingung, tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, sekian, dan selamat beraktivitas.